Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, bersyukur bahwa setiap kita hari ini kita bisa ada di tempat ini sehat. Kita bisa bernafas, kita bisa bertemu dengan satu sama dengan yang lainnya. Kita ada di tempat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Amin saudara. Haleluya. Tuhan sudah memberikan yang terbaik, Dia memberikan kasih-Nya yang begitu besar. Buat setiap kita. Karena kita berharga di mata Tuhan. Amin. Maka dari itu hari ini kita mau janji sama Tuhan, kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Amin. Yang mau katakan amin? Amin. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita mau tundukkan kepala. Kita satukan hati kita mau berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang indah ini yang sudah Kau jadikan bagi setiap kami. Hari ini kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Semua anak-anak kebaikan Tuhan. Amin. Yang terus ada dan yang akan selalu ada bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami mau terus memuji-Mu Tuhan. Dan kami mengizinkan Roh Kudus-Mu bekerja di tempat ini. Sebebas-bebasnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami buka hati kami Tuhan. Kamu letakkan segalanya Tuhan. Segala beban mungkin yang kami rasakan saat ini. Kamu berikan, kamu naikkan. Di atas tahta-Mu Tuhan. Karena kami tahu kami punya Allah yang besar Tuhan Yesus. Kau yang sanggup memulihkan setiap kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan di tempat ini. Haleluya, haleluya. Thank you Lord. Mari sembah Dia saudara. Haleluya Yesus. Sembah Dia. Amin. Sembah Dia. Amin Tuhan. Oh Tuhan. Oh lawat setiap kami yang merindukan Engkau. Oh haleluya. Kamu terus menantikan Engkau Tuhan. Karena ketika kami menantikan Engkau, kami akan menerima kekuatan yang baru yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari angkat suaramu saudara. Angkat suaramu. Angkat mazmur dan penyembahanmu. Hanya bagi Dia. Mulia nama. Oh haleluya. 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 Penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau katakan Tuhan, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Mari katakan sama-sama. Katakan ubah hatiku, jadikan kami Tuhan, jadikanku jamaah hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia.
anak-anakmu Tuhan yang merindukan Engkau. Mau sanjung tinggi nama-Mu Tuhan di tempat ini. Karena Kau yang terlebih dahulu mengasihi setiap kami. Karena kasih-Mu yang cukup bagi kami Tuhan. Oh, amin. Sama-sama angkat dua tanganmu dan katakan ku sembah. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Katakan bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Hanya bagimu Tuhan. Yes, Lord. Thank you Jesus. Terus mengalir Roh Kudus-Mu di tempat ini Tuhan. Menjamah setiap hati kami. Melawat setiap kami Tuhan. Mungkin kami gak bisa melihat, kami gak bisa merasakan, tapi kami tahu Tuhan Roh-Mu bekerja di tempat ini. Bagi setiap anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Oh, thank you Lord, thank you Lord. Terus rindukan Dia, saudara. Rindukan Dia, rindukan Dia. Karena Tuhan sudah ada di tengah setiap kita, saudara. Tuhan sudah ada di tempat ini. Oh yes, nantikan Dia, saudara, dalam hidupmu. Karena hanya Tuhanlah yang mampu mengubahkan setiap hatimu. Karena hanya Tuhanlah yang dapat memulihkan hidupmu. Oh, sebab Dia yang sanggup membuka jalan saat tiada jalan. Hanya Dia yang sanggup melepaskan engkau dari segala rintangan yang ada di depanmu saat ini. Oh, yang mungkin kelihatannya untuk manusia itu tidak mungkin, tapi buat Tuhan itu semua mungkin. Ya Tuhan, sebab Kau Allah yang besar, sebab Engkau Allah yang besar, Kau Allah yang sanggup Tuhan. Dan kami mau akui, kami punya Allah yang luar biasa dahsyat. Namanya Yesus, nama yang berkuasa, nama yang menyelamatkan, nama yang sanggup memulihkan. Haleluya. Oh, praise the name of the Lord our God. Come on, oh, praise Him. Let's praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord our God. Sing it one more time. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord our God. Mari sama-sama saya undang kita untuk bangkit berdiri sama-sama saudara. Mari sanjung Dia, katakan, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord our God. Mari sambil bertepuk tangan saudara, katakan, oh praise
Pujian kami tidak akan terhentikan oleh masalah kami Tuhan. We will sing your praise. Amen. Oh Lord, oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord Oh, our God. praise His name. Oh, praise His name. Come on. Forevermore, for endless days, we will sing your praise. Oh Lord, Oh Lord our God, our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Let's give Him praise. Hallelujah. Haleluya. Benar Tuhan, hari ini kami menyembah-Mu, mau Amin. memuji-Mu. Lebih lagi Tuhan memberikan yang terbaik. Dari apa yang Tuhan sudah percayakan setiap kami. Karena itu kami Amin. mau terus bersuka cita karena Engkau Tuhan. Amin. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup kami mau katakan amin. Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Saudara, saya percaya hari ini penuh dengan sukacita. Amin. Saya percaya kita semua adalah orang yang diberkati. Bahkan kalau Amin. Patim bilang kita dikasihi oleh Tuhan. Amin. Yang percaya boleh katakan amin. Amin. Katakan kanan kirimu, kamu dikasihi Tuhan. Karena gitu kan kita mau terus percaya. Come on. Dan kamu mau terus bersyukur untuk Amin. penyertaan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Haleluya. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. mari angkat suaramu katakan saudara. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku Apa saudara? takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Saudara, kadang kita lupa saudara. Kalau Tuhan tuh kasihnya gak pernah berubah. Amin. Makanya kadang-kadang kita suka meragukan Tuhan. Kadang-kadang kita suka worry. Itu artinya kita, apa ya saudara, waktu itu ada yang bilang, kita tuh bikin hati Tuhan sedih gitu. Tuhan itu udah kasihnya tuh gak pernah berubah buat kita. Amin. Makanya jangan ragu saudara. Kuncinya adalah apa? Percaya. Amin. Amin. Dan bersyukur. Amin. Itu saudara. Yuk sama-sama yuk. Dengan yang lantang katakan. Ku mau Selalu bersyukur sebab cintamu Katakan, saudara. padaku Apa? takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi Ini janjian Tuhan buat saudara dan saya. gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi Mari dari. bertepuk tangan. Amin. Haleluya. Sama-sama ya saudara ya. Kita mau nyanyikan dengan iman pujian ini. Katakan Tuhanlah. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu. Hanya padamu Hati kami percaya hatiku Tuhan. percaya. Oh, Kaulah menara dan kota perlindungan. ku mau bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung
namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Dengan hati yang penuh percaya katakan, kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan haleluya. 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 Sebelum duduk saudara, sekali lagi boleh katakan kanan kirimu, katakan kasih Tuhan tidak pernah berubah buat saudara. Tidak berubah. Kasih Tuhan Yeay. tidak pernah berubah. Saudara harus ingat itu, amin. Amin. Haleluya. Saudara persilakan dulu kembali dalam hadirat Tuhan. Thank you Lord. Haleluya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Benar kasih-Mu tidak pernah berubah bagi kami. Bahkan sejak kami ada di dalam kandungan, Amin. Kau yang sudah melihat jalan-jalan hidup Amin. kami. Kau sudah merancangkan semua yang terindah dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Ayo bersyukur. Dan kami mau Amin. katakan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan katakan tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. hanya Engkau Tuhan, Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ini pengakuan setiap kami Tuhan. Kami angkat suara kami. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. hanya Engkau Tuhan, Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau
tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Kau tak tergoyahkan, Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. mari saya jemput kita untuk bangkit berdiri saudara. Angkat dua tanganmu, sembah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Allah di hidupku. Oh Yesus, Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Engkau Tuhan yang patut ditinggikan. Engkau kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Engkau andalan bagi hidup kami Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya pengharapan buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Begitu besar kasih-Mu buat setiap kami. Biar terus kami mau hidup selaras dengan Engkau Tuhan. Mampukan kami Tuhan, untuk kami taat setia. Kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau membentuk setiap kami Tuhan. Apapun pergumulan yang kami hadapi Tuhan, biarlah setiap kami boleh belajar Tuhan. Kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau. Engkau memurnikan setiap kami sehingga hidup kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Hidup kami memiliki hati yang lemah lembut, hati yang terus mengasihi Tuhan. Mata kami terus tertuju hanya kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kekuatan yang daripadamu Engkau sudah anugerahkan buat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami akan keluar menjadi pemenang dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, pribadi-pribadi yang Tuhan terus berkenan. Hidup kami menjadi berkat buat orang-orang sekeliling kami Tuhan. Sehingga lewat buah-buah kehidupan kami, buah-buah itu boleh dinikmati orang-orang sekeliling kami. Sehingga Engkau Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami saat ini memberkati bangsa ini Tuhan. Kami lepaskan damai sejahtera berkat buat bangsa ini. Biarlah pertobatan terjadi buat bangsa ini Tuhan. Roh takut akan Engkau Tuhan ada buat setiap pemimpin bangsa kami Tuhan. Mereka boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan buat bangsa kami. Hikmat-Mu terus ada pada Bapak Presiden Jokowi, juga para wakil presiden, juga para menteri Tuhan. Engkau terus ada ikut campur Tuhan di dalam pemerintahan bangsa ini ya Tuhan. Juga Engkau memberkati Tuhan pemilu tahun depan, tahun 2024. Ada campur tangan-Mu, Kau berikan damai sejahtera, keamanan buat bangsa kami Tuhan. Ada kesatuan Tuhan, ada unity ya Tuhan. Biarlah Engkau
Engkau sendiri akan memberikan seorang pemimpin yang terbaik buat bangsa kami dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati Tuhan hamba-Mu Ibu Charlotte yang Engkau sudah kirim siang hari ini. Engkau yang memberkati dia, urapi Tuhan hamba-Mu Tuhan, sehingga dia boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu buat setiap kami Tuhan, sehingga firman yang ditabur siang hari ini boleh berakar kuat di dalam hati kami, boleh bertumbuh dan berbuah, sehingga buah-buah kami boleh berdampak buat banyak orang dalam nama Yesus. Engkau memelihara kehidupan hamba-Mu Tuhan Ibu Charlotte bersama suami dan anak-anak cucunya menantu. Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Di dalam kehidupan mereka juga Tuhan, biarlah nama-Mu Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Berkati hamba-Mu Pastor Timothy, juga Evelyn, juga anak-anaknya Tuhan. Kami percaya Tuhan, keluarga ini terus ada di dalam tangan-Mu, ada di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Engkau yang memperkaya hamba-Mu terus dengan hikmat yang daripada-Mu, pewahyuan yang daripada-Mu, sehingga dia mampu Tuhan untuk menggembalakan jemaat City of Love. Terima kasih ya Bapa, kami minta hadirat-Mu ada di tempat ini saat ini Tuhan. Biarlah damai sejahtera berkat Tuhan turun atas setiap anak-anak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sama-sama sekali lagi nyatakan. Ku sembah Engkau Yesus, Hanya Engkau, hanya Engkau Allah di hidupku. Allah di hidupku. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Engkau tetap Allah. Sekalipun dunia bergoncang, situasi berubah, Kau satu-satunya Allah. Tidak pernah berubah dari dulu, sekarang hingga selama-lamanya. Kami bersyukur kalau siang hari ini berbicaralah Tuhan. Kau yang ada di tengah-tengah kami, kepada setiap kami termasuk kepada hamba-Mu ini Tuhan. Kau bertahta di atas puji-pujian. Kau bertahta juga di atas firman-Mu yang berkuasa. Berikan kami firman itu Tuhan, supaya kami boleh hidup di dalam Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon. Amin. Amin. Silakan duduk. Selamat siang Bapak Ibu. Saya bersyukur hari ini kita mau belajar satu tokoh, yaitu tentang seorang wanita. Karena kita akan belajar tahun ini tokoh-tokoh wanita. Dan hari ini adalah tentang Ibu Esther. Iya. Ratu Esther. Ya, ini kayaknya yang namanya Esther semua cantik-cantik ya. Jadi memang sudah terjadi demikian, ya. Jadi hari ini kita mau belajar kitab Esther. Nah, Saudara, apa yang menjadi latar belakang kitab Esther ini? Saudara, keunikan kitab ini adalah aktivitas Allah yang tidak kelihatan namun jelas nampak. Saudara, dari awal sampai akhir kita sebetulnya kalau baca kitab Esther, ya, ini kitab yang adalah cerita. Saudara, waktu kecil kita sering sekali mendengar dongeng, bukan?
Ya, H.C. Andersen cerita, dong mama cerita gitu ya. Karena cerita itu punya kekuatan luar biasa. Saudara sadar bahwa Alkitab itu isinya cerita demi cerita. Ya, dan cerita itu tidak lekang oleh waktu. Sadarkah saudara bahwa di dalam hidup kita Tuhan juga sedang membuat cerita. He's making story in our life. And my life is His story. Jadi saudara, Allah bekerja di belakang layar. Ya, tidak ada kata Allah. Ya, tidak ada kata Tuhan di dalam kitab Ester. Tapi saudara, dari awal sampai akhir kita melihat bagaimana Tuhan bekerja dan Tuhan berkarya. Jadi kata Allah itu tidak tersurat jelas, tapi tersirat. Ya. Jadi melalui kitab Ester ini kita melihat rencana Allah bagi umatnya tidak dapat digagalkan. Jadi kalau Allah bilang dia akan memelihara bangsa Yahudi ini, kalaupun ada orang mau menghancurkan bangsa ini, nggak bisa. Jadi kita percaya bahwa tanpa seizin Tuhan, nggak ada seorang pun bisa membinasakan kita. Ya, nggak bisa. Artinya Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Jadi saudara, Allah bekerja dengan metode yang berbeda namun tujuannya sama, yaitu memelihara umatnya. Kitab Ester menunjukkan kemahakuasaan Allah ya di dalam sejarah manusia. Nanti pulang baca ya kitab Ester, cuma 9 pasal. Tapi saudara, seru sekali saudara. Saya membayangkan saudara ini seperti sebuah sinetron ya, seperti sebuah film ya. Saudara, ada 2 kitab di dalam Alkitab yang nama perempuannya dicantumkan, yaitu Rut dan Ester. Ya, hanya 2. Ya, ada yang namanya Rut di sini? Iya, ya. Rut dan Ester. Kitab Rut, ya, apa yang membedakan? Dia perempuan Moab. Tapi perempuan Moab yang menikah dengan orang Yahudi, ya, dan Rut dan Naomi kita tahu kisah itu, mungkin satu hari nanti saya akan bawakan tentang Rut dan Naomi, ya, dan tinggal di Israel, ya. Bagaimana dengan Ester? Ester perempuan Israel, orang Yahudi yang menikah dengan Raja Ahasiweros Persia, lalu dia tinggal di luar Israel. Jadi Anda lihat bahwa perbedaannya, ya, lihat di sini bedanya. Jadi satu orang nggak percaya Tuhan, tapi dia bisa jadi percaya Tuhan. Nah, satu orang percaya Tuhan, dia menikah dengan orang nggak percaya Tuhan, tapi tetap Tuhan pakai. Ya, nah keunikan daripada kitab Ester ini kita melihat bagaimana Tuhan meletakkan, sekalipun cerita ini nggak ada kata Allah, tapi saudara, ini cerita tentang bagaimana Allah itu bisa menjadi sutradara, dia yang mengatur semuanya. Ya, nah saudara, kita masuk siapa Ester. Dia anak yatim piatu yang dibesarkan oleh sepupunya. Jadi sepupunya ini Mordekai, saudara ayahnya. Jadi ayah dengan ayah bersaudara, kemudian Ester dengan Mordekai, tapi mungkin umurnya Mordekai lebih tua. Ya, jadi di sini Mordekai mengambil Ester itu jadi anak asuhnya, anak angkat. Saudara, kita melihat kadangkala, saudara kita melihat, aduh itu mah dari orang tua tunggal gitu ya, dari single mom. Ya, kita udah downgrade. Oh, dia mah nggak punya papa mama. Saudara, kok saya mikir ya waktu saya mempersiapkan ini, rasanya lebih baik nggak punya papa mama, tapi diasuh oleh orang yang sungguh-sungguh mau hadir, mau mendidik anak itu. Daripada punya papa mama lengkap, tapi tidak berfungsi. Ya, jadi papa mamanya lengkap tapi nggak berfungsi, jadi orang tua. Lebih baik juga nggak punya orang tua, tapi dia punya orang tua angkat, kira-kira begitu. Ya, sehingga gimana Ester ini dia bisa mengikuti semua kata-kata dan dia nurut banget dengan Mordekai.
Jadi Mordekai itu pengasuh Hadasa, yaitu Esther, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Dan Esther 2 ayat 20, dia berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Saudara, kenapa ayat itu saya angkat? Jadi Esther ini dia melakukan segala sesuatu seperti waktu dia diasuh. Jadi apa saudara? Pengasuhan Mordekai itu impactful buat Esther. Sekalipun Esther ada di istana, saudara ya. Di istana loh. Ya. Tahu ya cerita Esther ya. Ini saya ceritain mulai dari pasal 1. Ini ada raja. Ini Raja Ahasiweros, saudara. Itu dia punya wilayah 127 daerah dari India sampai Ethiopia. Kebayang gak? Ya. Ini Persia, ini ada di Iran, saudara. Tapi wilayahnya dari India sampai Ethiopia. Wah, kaya sekali. Jadi kalau mau lihat Esther pasal 1, ya, kita lihat Alkitab Esther pasal 1 ayat 4. Di samping itu Baginda memamerkan kekayaan kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang bersemarak berhari-hari lamanya sampai 180 hari. Ada orang kok pesta 6 bulan. Memamerkan, lalu memamerkan apa? Dia undang semua pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa pesta. Ini saking kayanya. Ya. Lalu kemudian dia udah pesta begitu saudara, udah genap hari-hari itu. Lalu dia mengadakan perjamuan 7 hari lamanya buat seluruh rakyat. 6 bulan tadi untuk penguasa-penguasa, kolega-kolega. Sekarang 7 hari seluruh bangsa itu pesta. Kebayang dong, anggur yang terbaik. Jadilah nih si raja, kira-kira nih ya, ini kan versi saya cerita ya, mabok ya. Udah mabok, kan dia udah pamerin nih semua hartanya. Yang dia mau pamerin apa sekarang? Istrinya, Ratu Wasti. Istrinya cantik dan dia mau pamerkan. Si istri ini kok delala, kalau orang Jawa delala ya. Kok bisa gak mau dipamerkan? Kenapa? Sebetulnya kita kalau melihat di balik itu ya, behind the scene. Sebetulnya Ratu Wasti berani juga loh. Dia udah tahu kalau nolak raja mah mati lah kira-kira. Tapi dia mikir gini, ini ya laki gua mabok begini ya, masa gua mau dipamerin. Dan zaman dulu kan masih pakai cadar mungkin. Jadi memang masih tertutup, ini gua mau dipamerin suruh mode show apa suruh apa begitu loh. Jadi si Ratu Wasti, apaan sih? Enggak gitu ya kira-kira nih. Saudara, begitu dia menolak ya, apa dong yang ada? Ini raja, ini kan raja narsis. Saudara gimana gak narsis? Coba 6 bulan loh, mamerin kekayaan. Lalu mau mamerin istrinya. Ya, narsis dan kejam sekali Ahasiweros. Karena kita tahu ketika kalau siapapun yang tidak dipanggil oleh raja ini, kalau nggak dipanggil, menghadap nih tanpa diundang, akibatnya apa? Mati. Coba sadis nggak tuh raja? Jadi ini raja yang otoriter banget. Nah, balik lagi ke kisah ini. Jadi Ratu Wasti akhirnya dihapuslah, dibuanglah dari kerajaan. Lalu dibuang kenapa? Karena ini omongan dari para penasehat gini. Kalau ratu aja berani begitu ke raja, apalagi bini-bini kita. Nanti bini kita pada nurut. Ratu aja dipanggil atau disuruh sama raja gak mau, berarti istri kita bisa gak tunduk. Gelo ya. Udah gitu didengarlah sama si raja. Makanya si raja buang. Tapi abis itu dia nyesel. Kenapa kesepian? Gimana dong? Nah, lalu mulailah nih si sidak-sidaknya, si penasehatnya bilang, udah kan banyak gadis cantik. Seluruh kerajaan. Wah, dari 127 ini mah saya ingat itu ya, Cinderella.
ya kan? Jadi mulai halo, siapa yang cantik-cantik keluar. Raja, pangeran sedang mencari istri gitu ya. Jadi tersiar kabar dan dikumpulkanlah wanita-wanita cantik. Saudara tahu wanita cantik ini ya dikumpulin ya. 6 bulan pakai minyak mur. Saya nggak tahu sih gunanya minyak mur ya. Tapi kayaknya sih saya ingat kalau orang di mau dikebumikan atau apa ya pakai minyak yang untuk bisa dia awet gitu ya. Jadi ya mungkin awet muda kali ya jadi kenceng gitu kali ya. Nggak ada keriput ya. Lalu pakai wangi-wangian. Jadi minyak mur 6 bulan wangi-wangian dia berendam di air wangi. Semprot wangi itu kayaknya dia nggak mandi juga wangi gitu ya. Jadi saudara dirawat sedemikian rupa. Jadi bukan hanya yang modalnya cantik, lalu kemudian dia harus melakukan perawatan. Luluran setiap hari, pokoknya kerjanya mah cuma dipermak habis dah. Lalu kemudian satu-satu raja akan panggil. Jadi yang kalau udah gak dipanggil lagi mah coret gitu ya. Tapi Esther lain. Saudara kalau melihat ini ya, kebetulan? Bukan. Tidak ada yang kebetulan, saudara. Ya, nah jadi balik lagi saudara, Esther. Esther 2 ayat 16. Demikianlah Esther dibawa masuk menghadap Raja Ahasiweros ke dalam istananya. Pada bulan yang ke-10 yakni bulan Tebet pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Esther dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain. Saudara, kira-kira mah kalau saya mau ngomong dia menang kontes. Ya, kayak Miss Universe, ya, menang, ya. Jadi ini mah luar dalam, lulus dan lolos, ya. Jadi saudara, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain. Saudara, saya kalau ingat ini ya, jadi ingat wanita yang di Amsal 31 ya. Jadi suaminya bangun, memuji ya, mengatakan bahwa engkau itu lebih daripada semua wanita, ya. Jadi dikatakan sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Saudara, dia orang Yahudi. Mestinya gak masuk dalam hitungan. Maka Ahasiweros bilang, jangan ngomong-ngomong, kamu orang Yahudi ya. Keep quiet. Ya, udah nurut aja. Apa yang dikatakan, ya, apa yang disuruh, nurut aja. Saudara, sehingga dia terbiasa untuk nurut sama Mordekai dan itu yang dilakukan. Ya, jadi ini gadis yang penurut. Lalu kemudian dalam benak kita, cuma nurut doang mah bodoh ya, bego ya, ya. Oh no, saudara belum lanjut nih kisahnya, ya. Dia anak yatim piatu loh. Ya, tapi saudara, Tuhan memilih. Saudara, Tuhan itu memilih kita. Memilih kita. Ini ada di sini saudara dipilih enggak? Dipilih saudara. Kalau enggak mah saudara tadi pagi bisa mules-mules, sakit perut ya. Atau macet, enggak nyampe. Bisa kan? Tapi Tuhan milih kita untuk ada di sini. Kenapa kita dikasih dorongan? Dikasih kehendak. Ya. Kita ke sini pasti mesti ada kemauan. Jadi saudara, Tuhan memilih kita. Nah, jadi saudara Esther 3 ayat 1-3. Sesudah peristiwa itu, nah ini nih ada masalah muncul ya. Haman bin Hamedata orang Agag, ya, orang Amalek. Ya saudara ya, jadi tahu ya suku Amalek ya. Kalau di dalam peperangan, dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasiweros dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman. Sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi
Mordekai nggak mau sujud, berlutut, siapa lu? Saya tuh cuman menyembah satu Tuhan. Saya nggak mau nyembah manusia. Lalu para pegawai raja yang di pintu gerbang berkata kepada Mordekai, mengapa engkau melanggar perintah raja? Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya, maka hal itu diberitahukan mereka kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap. Sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Jadi Mordekai berani. Dia bilang saya orang Yahudi. Saya tidak akan menyembah yang lain kecuali Allah. Lalu ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Kurang ajar banget nih orang. Dia melanggar perintah raja, nggak mau tunduk, nggak mau hormat. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina kalau cuman membunuh Mordekai. Coba ya orang tuh kalau narsis ya, luar biasa ya. Itu menjadi buta. Jadi apa? Dia mau bunuh bukan cuma Mordekai, seluruh bangsa Yahudi. Saudara kalau ingat ini jadi ingat siapa? Ingat siapa? Hitler. Hitler itu dendamnya sama siapa? Sama ayah tirinya, sama gurunya yang orang Yahudi. Tapi yang dibunuh 6 juta orang Yahudi. Saudara pemimpin seperti apa saudara? Ya, jadi udah bukan darah dingin lagi ya, udah darah beku apa gimana ya? Hah? Udah nggak ngalir itu darahnya tuh ya. Jadi dia mau membunuh ya karena udah diketahui kepadanya kebangsaan Mordekai. Jadi Haman mencari ikhtiar memusnahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu di seluruh kerajaan Ahasiweros. Ini Ratu Esther ada di istana, dia mah tenang-tenang, enak-enak gitu kan. Ya, gimana ini? Ini bentar lagi nih seluruh bangsa Yahudi mati, musnah. Ya, karena Haman juga udah datang ke raja. Ini ada bangsa nih bercerai-berai nih ya, kita matiin aja, kira-kira begitu ya. Bangsa agak kurang ajar. Oh iya dia boleh matiin aja, matiin, kira-kira begitu tuh. Ya, maka raja dan Haman enak-enak duduk-duduk, tapi kota Susan itu gempar sekali. Susan itu ibu kota, ya. Nah, Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther, jangan kira ya karena engkau di dalam istana raja hanya engkau yang terluput dari orang Yahudi. Karena Mordekai itu kasih tahu, bentar lagi bangsa kita mati. Ngomong dong sama raja, kan kamu ada di istana. Lalu Ratu Esther bilang gini, emangnya gak tahu kalau kita menghadap raja gak dipanggil itu hukuman mati, cari mati. Saya udah 30 hari gak dipanggil-panggil, udah gak dicari gitu kan. Kan raja mah selirnya ratusan, iya dong. Ya, kita tahu Salomo ya, sampai mungkin udah gak kegilir deh ya. Habis 300 sama 700 ya. 300 gundik 700 istri kalau gak salah. Nah ini 30 hari udah gak dicari. Sekarang saya mau tiba-tiba muncul, mau apa kamu? Kan kalau seperti itu. Lalu Mordekai cuma ngomong gini ya. Jangan kira ya kamu pikir tuh kamu akan luput sekalipun kamu di istana. Ya, sebetulnya ya kalau kamu diem, Tuhan kalau mau nolong juga bisa pakai orang lain. Kita selamat, kamu yang gak selamat bisa juga. Ya, tapi ini kalimat di dalam konteks ya. Mordekai itu tahu persis apa yang menjadi rencana Allah, kehendak Allah. Kalimat apa? Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Anda ngerti maksud kalimat ini? Ini kan bukan ambisiku supaya kamu jadi ratu. Bukan ambisi kamu juga jadi ratu. Pasti ada kehendak Tuhan. Pasti ada plannya Tuhan. Sehingga kamu tuh ada di sini bukan buat nyelamatin diri, bukan buat enak-enak, bukan untuk apapun. Jadi saudara kembali,
Anda ada bukan sebuah kebetulan. Mau itu kondisi kita, mau itu posisi kita, mau itu reputasi kita, mau itu prestasi kita. Saya kalau mau ngomong begini ya, ini ibu-ibu yang cantik. Kalau ibu-ibu dikasih kecantikan, itu Tuhan mau pakai kecantikan ibu-ibu untuk memuliakan Tuhan. Untuk melakukan kehendak Tuhan. Kalau bisa menang kontes, ya tinggal tanya Tuhan, Tuhan kenapa saya jadi menang kontes? Ya dianugerahkan kecantikan. Saudara, saya pernah dengar cerita bahwa begini, tahu nggak ya? Itu semua yang jalan, waduh kayaknya bagus ya. Tapi begitu di balik panggung, langsung keluarnya kata sumpah serapah. Jadi bisa kebayang nggak? Maksudnya cantik mah luarnya aja, tapi dalam mah tetap aja secara karakter. Jadi ketika engkau kaya seperti ini, Tuhan mau pakai kekayaanmu. Ketika posisimu menikah, ketika posisimu sebagai direktur, ketika apapun kondisimu, mungkin justru untuk itulah engkau ada di situ. Engkau hidup seperti itu karena ada rencana Tuhan dan Tuhan mau pakai. Bukan karena kita kebagusan. Bukan karena kita layak. Jadi saudara, kalau saya berpikir saya bisa dikasih kesempatan Tuhan untuk melayani di City of Love. Saya pikir bukan karena saya. Itu pasti karena Tuhan yang mau. Lebih banyak yang bagus dari saya. Lebih banyak yang lebih pintar. Lalu kenapa saya? Saya juga gak harus minder. Saya cuma bilang, yes Lord, I will. I will do, saya mau. Saya akan lakukan. Jadi saudara kembali ketika kita berada di dalam kondisi apapun yang Allah letakkan dalam tangan kita untuk kita lakukan hari ini, hari esok. Tidak pernah tanpa tujuan dan tanpa arti. Jadi enggak ada yang kebetulan. Jadi saudara, tujuannya Allah, demi tujuannya Allah membawa Anda pada posisi Anda sekarang dan menempatkan Anda dalam hidup ini. Ya. Setuju saudara? Sekarang jadi kita ngomong gini, jadi Tuhan kalau suami saya meninggal, kenapa? Justru untuk posisi ini, kondisi ketika engkau seorang janda, apa yang Tuhan mau engkau lakukan? Pasti ada. Pasti ada, apapun itu. Kondisimu tiba-tiba jatuh miskin, pasti ada cerita itu. Dan kita gak pernah tahu cerita ini mau dibawa kemana. Karena yang punya cerita Tuhan. Yang punya skenario Tuhan. Udah kita percaya saja dan ikuti saja cerita itu. Jadi saudara, Ester 4 ayat 16 sampai 17. Saudara, Ester itu ketika dia harus melakukan tugas yang berat ini. Apakah dia serta-merta, ya udahlah terima nasib. Kenapa jadi di istana? Aduh tahu begitu mah di rumah aja, gubuk juga gak apa-apa. Ini mah ya ampun udah jadi ratu, mesti mati juga. Nggak begitu responnya. Jadi responnya dia saudara, dia cuman bilang begini, oke, betul juga apa yang dikatakan Mordekai. Saya ada di sini justru untuk melakukan sebuah mission impossible. Pernah gak nonton film itu? 007. Itu kan dikasih misinya kan misi yang ampun kayak gak mungkin gitu. Lalu selalu setiap kali dikasih perintah apa? Pokoknya kalau kamu ketangkep kita gak tanggung jawab gitu kan. Enak aja gitu ya. Cuman kasih perintah habis itu, oh sorry kalau lu ketangkep jangan bawa-bawa kita. Makanya setiap kali perintah dikasih perintah habis itu bus hilang gitu kan perintahnya ya. Tapi itu mah film ya. Buat Esther
Saat itu dia bilang gini, oke, kalau gitu pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan. Berpuasalah untuk aku. Aku takut, aku butuh dukungan. Berpuasalah untuk aku. Janganlah makan, jangan minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Lalu kalimat dia apa? Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. If I perish, I perish. Saudara, kalimat ini saudara, ini bukan kalimat orang nekat. Bukan kalimat orang frustrasi. Bukan kalimat orang yang no hope. Bukan kalimat orang depresi. Bukan. Tapi kalimat dari seorang yang tahu persis hidupnya untuk apa. Sehingga ketika dia bilang kalau memang harus mati, enggak apa-apa juga. Karena aku tahu aku punya hidup yang kekal. Tapi Tuhan mau aku melakukan ini. Jadi saudara, kembali kita melihat, ada enggak ketakutan Esther? Jelas ada. Makanya dia bilang, please ayo dong puasa untuk aku, berjuang bersama-sama aku seluruh rakyat. Seluruh bangsa Yahudi berpuasa untuk aku 3 hari lamanya. Lalu tapi dia bilang aku juga akan berpuasa. Jadi dia bukan hanya nyuruh orang puasa buat dia, tapi dia juga berpuasa. Dan dia melakukan kebenaran. Maka ketika dibilang walaupun melawan undang-undang. Dia hanya bilang, kalau terpaksa aku harus mati, aku mati karena aku sedang melakukan kebenaran. Dia sedang melakukan kehendak Allah. Disinilah keberanian Esther. Saudara, apakah berani itu tidak takut? Apa definisi berani, saudara? Apakah keberanian itu bukan berarti kita tidak memiliki rasa takut? Bukan, saudara. Tetapi kita tidak mau menuruti rasa takut itu. Saya ulang ya. Apa itu berani? Apakah orang berani tidak punya rasa takut? No. Dia tetap punya rasa takut, tapi dia tidak mau tunduk. Dia menolak untuk menuruti rasa takut itu. Saudara, kita tuh takut apa sih? Takutnya kita malah lebih takut diomongin orang, ya. Takut miskin, ya. Takut sakit, takut susah. Takut apa lagi, saudara? Ya. Ketakutan kita itu ketakutan yang dari ego kita munculnya. Secara manusia kita harus akui kita ada rasa takut enggak? Takutlah. Takut ditinggal, betul enggak? Gimana kalau suami meninggalkan kita? Gimana kalau dia dipanggil Tuhan? Jadi saudara, ketakutan itu normal. Itu salah satu emosi. Tapi kita enggak boleh tunduk di bawah rasa takut. Sehingga itu karena kita takut kehilangan suami. Kita ikutin tuh suami kemana. Ya, kita ikutin, kita pegangin saudara. Nah itu bukan yang Allah kehendaki. Jadi takut itu saudara, berani itu tidak sama dengan nekat. Sekalipun dalam keberanian butuh tekad. Sekarang anak muda suka gini, berani gak lo lawan tantangan ini. Ya, mungkin ada ya dare to be apa gitu kan. Ya, saudara tahu ada anak-anak muda yang bikin konten, mereka menghadang truk di tol. Kebetulan anak saya praktek di rumah sakit Belaraja. Belaraja itu kalau jam 5 pagi awal-awal itu truk sudah mulai
mungkin dari pelabuhan Merak gitu ya, udah mulai masuk. Jadi dia tuh dapat pasien subuh-subuh, entah yang kakinya buntung, yang setengah hidup dan yang mati. Aduh mami, banyak banget anak muda. Kenapa itu? Bikin konten mam. Jadi sembari ada yang videoin, jadi dia menghadang gitu. Berani gak nih? Lu berani gak nih? Stopin truk. Iya kita kan ngomong gila ya. Iya. Tapi buat dia, demi konten. Ampun saudara, demi konten. Foto di pinggir tebing. Habis itu ketiup angin jatuh. Gimana demi konten? Berani mati. Mati beneran. Itu mah nekat. Betul gak saudara? Itu bukan keberanian. Bukan. Saudara, saya menulis 20 karakter, ya. Dan satu karakter di sini adalah tentang boldness, tentang keberanian. Saya menulis ini 3 tahun, ya. Jadi saya rindu sekali ibu bapak belajar. Saya menulis tentang Esther di dalam keberanian. Saya juga menyinggung tentang Daniel. Daniel juga berani. Kalau misalnya memang aku mati ya matilah. Tapi aku tidak akan menyembah kepada raja. Enggak akan. Singanya yang mingkem. Iya kan? Iya dong. Dia yang takut si Daniel. Iya enggak? Diapain coba? Ini singa lapar loh. Dites, dicemplungin orang, habis lahap. Saudara lihat, kita ini, saya cuma pikir gini, si Daniel sebetulnya takut gak? Ya takutlah, siapa sih ngadepin itu singa lapar. Aduh. Tapi dia cuma pikir gini, kalaupun aku harus mati, aku tahu aku mati di dalam tangan Tuhan. Itu aja. Kalau enggak mah kita nggak bisa kemana-mana. Mau naik pesawat juga takut gitu kan? Takut nggak? Takut, mestinya mah naik ranjang takut. Karena 98% orang meninggalnya di ranjang, bukan di pesawat. Kalau 98% orang meninggal di pesawat mah nggak ada yang berani naik pesawat. Meninggalnya di ranjang, tapi kenapa kita pede banget naik ranjang besok pasti bangun? Belum tentu. Belum tentu besok melek lagi. Melek tahu-tahu di surga. Iya kan? Saya ingat satu hamba Tuhan dia cerita setiap kali dia mau tidur. Dia bilang sama istrinya. Kalau besok kita gak ketemu lagi. Saya sudah ada di surga. Jadi sekarang bye-bye. Tiap malam Pak Tim. Ucapan selamat tinggal. Jadi kalau besok masih hidup gini, hidup lagi. 1 hari lagi gitu kan. Ya 1 hari lagi deh ya kita hidup, jangan berantem ya. Jadi makanya jangan sampai matahari terbenam. Karena jangan-jangan besok dia gak bangun. Papi saya tidur gak bangun. Jadi mami saya 4:30 dia naik ke atas, dia panggil nama saya cuma tinggal saya yang di rumah waktu itu. Saya, papi, mami. Dia panggil saya Locia, kan Charlotte ya jadi Locia. Locia, kayaknya papi udah gak ada. Saya waktu turun ke bawah, saya cuma lihat kaki papa saya kelipet gitu. Lalu saya mulai turunin, oh iya udah mulai kaku. Gak ada di dalam tidur. Saudara, ayo. Apa yang kita takutin? Sebetulnya mah kita takut. 5 menit lagi kita ada apa enggak? Ya, saudara pikir apakah kita hidup? Ini teman saya baru meninggal minggu malam. Sahabat saya saudara, serangan jantung. Saya cuma pikir saudara ya, aduh hidup tuh fragile banget. Tapi Tuhan bilang, waktu mah di tangan aku. Bisa lewat serangan jantung.
bisa lewat kesenggol angkot. Ya kan? Bisa lewat, tahu-tahu kita lewat ada duren jatuh. Misalnya, ya, apa aja. Iya kan? Cara mah ada 1001 cara. Jadi nggak usah naik pesawat mesti beda-beda. Suami naik Katai, istri naik SQ ini supaya nggak mati barengan. Kalau udah waktunya mah bisa bareng. Bisa bareng. Satu pesawatnya jatuh gitu kan. Ya dong, satu ketelak baso. Apa aja tapi waktunya samaan. Iya kan? Ini kan di dalam detik yang sama. Ini orang pada mati juga ada kan. Seluruh dunia loh. Ya kematian per detik tuh berapa. Jadi itu bukan soal takut mati. Mestinya mah kita takut Tuhan. Takut Tuhan yang bisa mengambil kematian itu. Anytime. Jadi kamu mesti takutnya bukan kepada kematian ataupun kepada manusia yang bisa mengambil nyawamu. Tapi takutlah akan Dia yang berkuasa atas hidupmu. Bukan cuman nyawa tetapi ada roh yang bisa mengambil, memusnahkan. Ya. Ayo saudara. Mari kalau saya ajak saudara untuk berani. Itu bukan nekat. Jadi berani adalah sebuah keputusan untuk menyatakan pendapat atau bertindak karena yakin bahwa yang dilakukan adalah hal yang benar, baik dan dikehendaki Tuhan apapun resikonya. Ini berani. Ya. Jadi berani gak sama dengan nekat. Nah, jadi keputusan ini tentu bisa kita lakukan karena kita percaya kepada Tuhan. Kembali lagi kepada kisah Esther. Jadi kebetulan atau pertolongan Tuhan. Jadi Esther ini setelah puasa tentu dia berdoa. Saudara, apa yang dia lakukan? Dia punya strategi. Dia kan gak kujuk-kujuk datang ke raja. Dia memang dia cobalah. Ya dia pakai baju ratu. Dia persis berdiri di mana ada pandangan raja. Jadi dia bukan dia yang siap raja mau ketemu mau bicara. Waduh mati dah. Jadi dia coba berdiri sehingga mata raja tertuju. Ya. Baru si raja ngulurin tongkat. Ya, sini. Mau apa? Setengah istana juga dikasih. Aduh enggak raja. Saya mah cuman kepengen undang makan. Mau bikin pesta. Cuman buat raja doang sama Haman. Iya kan? Oh boleh kalau makan mah. Saya mah mau gitu kan. Jadilah kasih tahu tuh si Haman ya diundang sama Ratu Esther. Jadi saudara, jadi pada hari ketiga Esther berdiri lalu dia mengatakan ya dia mendekat ya Esther ini. Lalu pada malam itu, nah Anda lihat ya tadi Esther bisa selamat. Sekarang Esther pasal 6. Pada malam itu raja gak bisa tidur. Ini kembali lagi delala. Ya, kan udah tuh makan-makan, ya makan-makan. Nah, gak bisa tidur. Gak bisa tidur, dia ngomong sama biduandanya, pencatatan sejarah. Coba bacain ya, apa aja sih yang terjadi yang kemarin-kemarin kagak bisa tidur. Bukannya dia ngitung domba ya. Jadi dia mau minta diceritain mana tuh sejarah. Diceritain tentang Mordekai. Mordekai ini sebelumnya di pasal 2 saudara. Mordekai itu dengar ada 2 orang dari sida-sida raja yang penjaga pintu mau kebunuh Raja Ahasiweros. Didengar sama si Mordekai. Mordekai kasih tahu ke Esther. Esther kasih tahu ke si raja. Benar ini 2 nih mau ngebunuh. Jadi dicatat dong.
Mordekai. Saudara, saya makanya pikir gini ya, kita mau melakukan kebenaran, kebaikan, bukan karena dapat upah, bukan karena apa, ternyata juga dicatat sama Tuhan sebetulnya. Ya. Lalu saudara, di situ ada catatan ya, maka tanya raja begini, kehormatan kebesaran apa tuh yang udah dikasih ke Mordekai? Kan saya mestinya mati, dibunuh, tapi saya bisa selamat. Lalu enggak dikasih apa-apa kata si ini ya. Ini saya ngomong pakai bahasa saya ya, bukan pakai bahasa Alkitab ya. Nah, supaya maksudnya jadi cerita kan ya. Enggak dikasih apa-apa. Yang benar enggak dikasih. Delala kok si Haman lewat. Sebetulnya tuh si Haman lagi gondok. Dia udah bikin sula. Sula tahu nggak saudara? Tombak. Ya, itu 50 hasta tingginya 35 meter. Itu sula tahu nggak saudara? Orang ditusuk. Kayak sate. Kayak sate saudara. Jadi dari bawah ke atas sadis ya. Sadis. Jadi dia mau ngomong sama raja. Tuh ada yang kurang ajar lagi tuh si Mordekai. Saya udah gak tahan sekarang mah. Udah gak usah nunggu dan nanti ya. Biarin saya mau sate aja gitu kira-kira. Delala. Ini kan si raja kagak bisa tidur. Dia habis ini si Haman lewat. Man, sini man. Ya. Kenapa raja? Kalau orang ya. Ini dia berjasa banget. Ya. Kira-kira kasih apa ya? Gitu kan? Dia pikir diri dia kan? Dia yang diundang makan. Dia kan orang nomor 2 setelah raja. Kuasanya. Dan selama ini raja apa-apa juga ngajaknya dia. Konsultasinya ke dia. Nanya, buktinya ini nanya ke dia. Ini kayaknya mau dikasih Kang Taula gini. Ya. Jadilah saudara ini, makanya kalau lihat cerita ini mungkin gak udah kayak kisah fiktif gitu kan. Kalau ini jadi film mah kayaknya too good to be true gitu ya. Apa benar? Tapi saudara ini sejarah dan ini terjadi saudara. Ya, lalu kemudian si Haman bilang nih ya, gitu ya, mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya. Gini aja ya. Hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri. Agak gak tahu diri sebetulnya. Betul gak? Iya dong. Bayangin baju raja sudah dipakaikan ke orang yang dianggap sudah menyelamatkan raja. Pakaiin baju raja. Lalu ada kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri. Coba udah disuruh pakai bajunya baju raja. Lalu dikasih kudanya kuda raja. Lalu apa? Dikasih mahkota kerajaan. Sebetulnya mah ya, ini saya lagi kebayang ya. Kalau misalnya saya bilang kepada misalnya staf saya ini nih ya ada orang ya, aduh saya kepengen terima kasih ya. Kasih apa ya ke orang itu ya. Itu Bu, ganti kedudukan. Misalnya ya, saya lagi mikir aja ada, kita nyonya nih sama si Mbak gitu kan. Mbak itu ya kalau ada orang ya yang kita tuh berjasa banget dalam hidup kita. Apa ya, ganti posisinya jadi dia jadi nyonya. Yang orang itu jadi Mbak gitu ya. Kurang ajar juga ya. Itu kan seperti kayak mengambil alih gitu ya. Tapi ya inilah namanya juga Haman. Karena dia penuh dengan nafsu ya. Nah jadi saudara, lalu kemudian ini yang bikin dia kaget dengan jawaban dari raja ya. Lalu dia bilang begini, hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari para pembesar raja orang-orang bangsawan. Hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya.
Nih si Haman kasih nasihat sama raja. Jadi itu orang udah diarak, udah pakai baju raja, pakai mahkota, pakai kudanya raja. Inilah di mana orang yang raja berkenan kepadanya. Lalu apa jawaban raja? Segera ambillah pakaian dan kuda itu seperti yang kau katakan itu. Lakukanlah demikian kepada Mordekai. Saya sih ya kebayang ya, itu muka. Nggak salah dengar. Orang dia mau ngelaporin Mordekai mau disate. Kenapa sekarang si Mordekai yang diarak? Tapi ya itu kan titah raja. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Ya, makanya kalau ngelihat seperti ini, jadi Anda melihat bagaimana Tuhan itu berkarya, bekerja. Dia bisa membalikkan. Jadi jangan pikir posisi kita sekarang tuh aman-aman. Enggak. Hati-hati. Tentu posisi kita apapun sekarang yang kita alami pasti ada maksud Tuhan. Jadi takut kepada Tuhan bukan takut kepada manusia. Dari fasting, puasa menuju feast, pesta. Setiap orang diciptakan Tuhan untuk memiliki misi dan tujuan dalam hidupnya. Yohanes 17 ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Hudson Taylor mengatakan pekerjaan Allah yang dilakukan dengan cara Allah tidak akan kekurangan dukungan Allah. Karena Allah berkehendak. Dia pasti akan mendukung demi tercapainya tujuan dan misi Allah. With God all things are possible. Bersama Tuhan segala sesuatu mungkin. Bagi manusia mission impossible. Tapi bagi Tuhan mission possible. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah belajar dari keberanian Esther. Dia bukan nekat, tapi dia tahu dia berjalan bersama dengan Allah. Hidupnya ada karena kehendak Allah. Sehingga dia tahu misi yang harus dilakukan. Yaitu menggenapi apa yang menjadi rencana Allah. Tolong kami Tuhan, kami disadarkan keberadaan kami masing-masing. Kondisi kami masing-masing. Bukan sebuah kebetulan. Ada rencana Allah di dalamnya. Biarlah engkau puas. Misimu tercapai. Karena kami tunduk taat percaya kepada Tuhan. Ajar kami. Tolong kami. Mari semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan pada pagi siang hari ini. Amin saudara. Amin. Saya mau lihat dong tangan-tangan yang diberkati oleh firman Tuhan. Luar biasa. Haleluya. Boleh tepuk tangan loh saudara. Jangan cuma sedikit aja tepuk. Baik. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih kepada hambanya Ibu Charlotte Priyatna untuk pelayanannya. Kita sudah diberkati luar biasa. Kiranya Tuhan terus pakai secara dahsyat dan luar biasa untuk pelayanannya ya Bu ya. Tuhan memberkati. Dan ada beberapa hal yang perlu kami informasikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama Sunday Service tanggal 17 September kita akan dilayani oleh Pendeta Muda Nancy Limantono. Ya, sudah ada di depan saudara. Ibadah onsite di jam 10 pagi dan bertempat di Sampurna Strategic Square, North Tower lantai 3 saudara ya. Tanggal 17 September. Yang kedua untuk Women of Love seperti luar biasanya hari ini saudara. Di tanggal 19 September kita akan diberkati oleh Ibu Pendeta Julita Manik. Bertempat di Senayan City Residence. Di tempat ini saudara jam 11 siang.
Dan selanjutnya ibadah tengah minggu akan dilakukan secara onsite di tanggal 27 September. Kita akan kembali dilayani oleh Ibu Charlotte, luar biasa. Pada jam 7 malam di Sampurna Strategic Square North Tower, lantai 3. Baik, itu saya pengumuman, dan untuk persembahan saudara bisa memberikan persembahan dengan memasukkannya ke dalam amplop yang sudah tersedia tadi di bangku Bapak Ibu Saudara, dan nanti ketika sudah selesai Bapak Ibu Saudara bisa memasukkannya ke dalam box persembahan yang ada di sebelah pintu keluar saudara. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi siang hari ini. Boleh saya undang kita bangkit berdiri saudara. Kita mau nyanyikan lagu lama saudara. Ayo sama-sama kita. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Yes. Sekali lagi katakan makanan. Makananku ia menyelesaikan pekerjaannya. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Amin Tuhan. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia, dan memerintah bersama Dia, dan memerintah bersama Dia. Mari beri sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Amin. Para wanita Tuhan diberkati oleh firman Tuhan. Jadilah Esther di akhir zaman ini saudara ya. Terima kasih Ibu Charlotte sekali lagi buat pelayanan dan juga pendampingan buat Gereja City of Love, juga Women of Love. Kita semua diberkati. Tuhan menyertai Ibu, Pak Harja, anak-anak, menantu, cucu diberkati Tuhan. Nah ada buku yang ditulis, ini buku kedua ya Bu ya. Yang pertama adalah Learning to Stop, di mana kita belajar parenting dari gereja kita City of Love sedang belajar selama setahun. Dan ini buku kedua berisi karakter Kristus dan sangat luar biasa, pasti akan memberkati kita semua. Dan ada di depan kalau para wanita Tuhan dan bapak-bapak mau membelinya dengan harga 70.000. Hari Sabtu ini juga ada ibadah ucapan syukur untuk launching buku ini. Kalau Bapak Ibu mau datang, kami para pelayan di gereja City of Love, para murid parenting pada ikut semua. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau ikut juga boleh mendaftar ke Desi. Ya, nanti akan didaftarkan. Ya, jadi ini akan memberkati kita semua. Saudara mau diberkati? Amin. Amin. Yuk kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Jadilah wanita Tuhan yang takut akan Tuhan. Karena semua tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup merubah apapun yang terjadi dalam hidupmu menjadi kebaikan. Syukuri apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Sebagai istri, sebagai mama, sebagai wanita Tuhan. Biar engkau terus dipakai menjadi saksi Tuhan. Menjadi terang, menjadi garam dimanapun kau berada. Dan terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dan permai bahkan untuk selamanya. Mari semua wanita Tuhan dan bapak-bapak yang hadir, yang percaya, yang diberkati, dan yang dikasih Tuhan, katakan, amin. Tuhan Yesus menyertai kita semua, para wanita Tuhan.